Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Basis Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait implementasi dan pengujian sistem basis data pada Butik Kansagria Busana menggunakan MySQL. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang berisikan saya sendiri, Ananda Sabita Hairani Putri, kemudian Dava Damadika, Meiva Nur Zakia, dan Rama Andarista. Latar belakang: Butik Kansagria Busana merupakan usaha di bidang fashion yang dalam operasional sehari-harinya melakukan pencatatan stok dan transaksi penjualan. Saat ini seluruh pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Sistem manual tersebut masih memiliki berbagai kelemahan seperti rentan terhadap kesalahan, risiko kehilangan data, serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian dan pelaporan informasi. Kondisi ini dapat menghambat efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola data secara lebih terstruktur dan efisien melalui perancangan basis data. Pada penelitian ini, implementasi basis data dilakukan menggunakan database management system dengan bahasa SQL yang mencakup pembuatan struktur tabel, pengelolaan data, serta pengujian query untuk mendukung operasional butik Ria Busana secara efektif. Berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan rancangan Entity Relationship Diagram atau ERD dan skema relasional butik Kansagria Busana ke dalam bentuk basis data fisik menggunakan DBMS. Yang kedua, bagaimana penerapan bahasa SQL untuk melakukan manajemen data operasional yang meliputi penambahan, pembaruan, dan penghapusan data pada sistem yang dibangun. Yang ketiga, bagaimana kemampuan basis data yang telah dibangun dalam menyajikan informasi krusial seperti laporan stok dan rekapitulasi transaksi penjualan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, bagaimana hasil pengujian integritas data dan validasi fungsional sistem basis data untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keandalan data yang tersimpan. Kemudian tujuannya adalah mengimplementasikan rancangan Entity Relationship Diagram dan skema relasional butik Kansagria Busana menjadi basis data fisik menggunakan MySQL. Yang kedua, menerapkan bahasa SQL, DDL, DML, DQL untuk mengelola data operasional yang mencakup proses penambahan, pembaruan, pembacaan, dan penghapusan data. Yang ketiga, membangun sistem basis data yang mampu menyajikan informasi berupa laporan stok barang dan rekapitulasi transaksi penjualan secara akurat dan cepat. Yang terakhir, melakukan pengujian integritas data dan validasi fungsional untuk memastikan sistem basis data berjalan dengan konsisten, akurat, dan andal sesuai dengan kebutuhan operasional butik Kansagria Busana. Selanjutnya adalah bagian metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengembangan sistem waterfall untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem basis data menggunakan MySQL. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini, yang pertama itu kita identifikasi kebutuhan data dan informasi pada butik Kansagria Busana. Kedua, ada analisis proses bisnis yang berjalan, yaitu tentang penjualan, stok barang, dan transaksi. Yang ketiga, ada identifikasi entitas-entitas yang terlibat dalam sistem. Yang keempat, ada penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem basis data. Yang kedua, ada desain sistem. Pada tahap ini dilakukan perencanaan ERD atau Entity Relational Diagram. Yang kedua, ada transformasi ERD ke skema relasional. Yang ketiga, ada normalisasi tabel hingga bentuk normal yang sesuai. Yang keempat, ada penentuan primary key, foreign key, dan constraint. Yang kelima, ada perancangan struktur tabel basis data. Yang ketiga, ada implementasi. Pada tahap ini dilakukan yang pertama pembuatan database fisik menggunakan MySQL,
Yang kedua, implementasi tabel-tabel berdasarkan skema relasional yang telah dirancang. Yang ketiga, ada penerapan DDL atau Data Division Language untuk membuat struktur database. Yang keempat, ada implementasi DML atau Data Manipulation Language untuk operasi data. Yang kelima, ada pembuatan query SQL untuk berbagai keperluan operasional. Yang keempat, ada pengujian. Pada tahap ini dilakukan yang pertama pengujian fungsionalitas sistem basis data. Yang kedua, validasi operasi create, read, update, dan delete. Yang ketiga, ada pengujian integritas data dan constraint. Yang keempat, ada pengujian query dan storage producer. Yang kelima, ada verifikasi output laporan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Ini adalah tahap terakhir pada metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah dijalankan tadi serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini termasuk dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Desain basis data ini dibangun menggunakan aset DBMS yang telah dinormalisasi untuk menjamin validitas dan efisiensi penimbunan data. Struktur utamanya bertumbuh pada entitas master, user, karyawan, pelanggan, dan supplier yang berfungsi sebagai basis data yang berdiri sendiri. Pemisahan entitas user dan karyawan dilakukan secara spesifik untuk membedakan antara hak akses keamanan dan biodata operasional. Pada sisi manajemen data, sistem menerapkan redaksi domain antara kategori dan produk untuk pengolahan inventaris yang terstruktur. Tantangan teknis utama yang berupa relasi domain antara transaksi dan produk dijelaskan menggunakan pola header detail dengan adanya tabel perantara data penjualan dan data pembelian. Sistem dapat mencatat satu faktur yang memuat banyak item barang sekaligus. Misalkan data makro antara lain tanggal total harga dari data mikro, antara lain item jumlah dan subtotal. Terakhir, desain ini menekankan pada referential integrity dan kemampuan audit. Setiap transaksi penjualan terhubung langsung dengan karyawan sebagai penanggung jawab dan setiap detail transaksi terikat secara ketat pada produk yang tersedia. Mekanisme foreign key yang diterapkan di seluruh transaksi memastikan tidak adanya data sampah serta menjamin kepastian stok dan laporan keuangan yang akurat secara real time. Oke, sekarang saya akan memberikan presentasi mengenai Project Sistem Informasi Manajemen Inventory dari klien kami, yaitu Butik Kansa Gria Busana. Fokus utama dari proyek ini adalah menyediakan solusi terpadu untuk memantau stok barang secara akurat, mencatat riwayat keluar masuknya barang, serta mengelola data supplier. Karena latar belakang dan tujuan dari proyek ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka kita akan langsung masuk ke demo aplikasi. Jadi aplikasi ini memiliki base data itu menggunakan aplikasi SAM dengan database SQL. Untuk masuk di website ini kita langsung saja menggunakan localhost yang terintegrasi dengan SAM. Kemudian jika kita sudah masuk, kita akan langsung ke halaman utama. Halaman utama sendiri terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama adalah statistik kunci, yaitu diantaranya ada total jenis produk, total stok fisik, dan estimasi nilai aset. Hal ini penting untuk memudahkan klien kami dalam menganalisis kesehatan bisnisnya. Kemudian komponen penting kedua ada tabel data stok produk. Tabel data stok produk di sini memiliki kolom-kolom berupa nama produk, kategori, harga jual, stok, status, dan aksi. Untuk nama produk, kategori, harga jual ini
mungkin tidak perlu dijelaskan karena memang sudah keterangan. Sedangkan untuk stok cepat ini adalah fitur di mana user atau klien kami itu dapat mengubah stok langsung tanpa perlu ke halaman edit. Jadi misal dia kayak butuh nambah satu atau kurangin satu, atau dia lagi ngelain pembeli terus beli satu, biar nggak ribet dia tinggal pencet satu tombol ini misal kurang, nah stok akan langsung update, total stok fisik juga update, dan estimasi nilai aset juga langsung update. Nah kemudian untuk status sendiri itu kami berikan notifikasi terhadap klien kami untuk memudahkan mereka dalam analisis barang, dengan catatan untuk stok 0 sampai dengan 20 itu statusnya kritis, dan stok 21 sampai 40 itu statusnya menipis, kemudian stok 41 dan seterusnya itu statusnya aman. Kemudian untuk fitur berikutnya adalah aksi, di mana aksi ini kita dapat melakukan edit terhadap item yang sudah ada. Contohnya ini, misal ini adalah sepeda NMAX, kita tambahkan cc, misal sepeda NMAX 150 cc. Nah kategorinya misal kita ubah menjadi aksesoris, dengan harga jual ini terlalu murah, kita kasih saja 20 juta. Nah, dengan stok barang misal 10. Nah, kemudian data pada halaman utama tabel ini akan mengalami perubahan, kemudian total stok fisik juga akan mengikuti update, dan estimasi nilai aset juga akan berubah. Kemudian untuk menambahkan barang yang belum ada, ini kita dapat menggunakan button tambah ini. Kita dapat memasukkan item apa yang kita masukkan. Misal kita masukin apa, raket bulu tangkis dengan kategori misal hijab, dengan harga jual 2000, stok awalnya 200, dan pilihan supplier misal kita pilih PT Dava Kadang Sejahtera. Nah, kita akan menyimpan barang, kemudian kita akan cari tadi yaitu raket. Nah, kita sudah, ini adalah fitur untuk mencari, ya, fitur yang basic pada database. Kemudian tadi waktu kita menambahkan barang terhadap batasan supplier, dan ini sebenarnya agar memudahkan user kita untuk tidak terus-terusan menulis supplier, misal nama suppliernya panjang, misal PT Haji Wahyu Winoko Mujair Nila, itu kan nulisnya panjang, jadi kita langsung kasih dia opsi biar tinggal klik aja. Kemudian untuk menambahkan data supplier ini akan ada button data supplier. Ini kita bisa menambahkan supplier baru dengan ini, contohnya nama supplier baru misal PT Cotton Bud Pink Putih Air Tawar. Nah, dengan nomor telepon misal WhatsAppnya 081676766767, dengan alamat misal Jalan Ikan Nila Tidak Bisa Berenang. Nah, terus kita bisa langsung simpan supplier, dan kita akan mendapatkan update dari data baru, yaitu ini PT Cotton Bud Pink Putih Air Tawar. Kemudian untuk saat kita menambahkan data baru lagi, kita akan mendapatkan supplier baru. Ini misal contohnya PT Cotton Bud Pink Putih Air Tawar, misal dia jual ikan bakar.
dengan kategori hijab, harga jual misal 25.000 dengan stok awal misal 15. Nah, kita akan langsung update apa tadi namanya, ikan bakar. Nah, langsung masuk. Terus misal kita ini ikan bakar kita ikan bakar langsung refresh ya. Stoknya tadi 16, 17 ini ikan bakar. Misal kita langsung refresh. Misal kita tambah lagi, terus kita langsung edit. Misal kita tambahkan stoknya 39. Kita simpan perubahan, apakah ikan bakar berubah status? Nah, ikan bakar sudah berubah status menjadi menepis. Ini membuktikan bahwa fitur-fitur yang ada di tabel database ini itu berjalan dengan baik. Atau kemudian kita cek request stok. Nah, saat kita melakukan koreksi manual tadi itu sebenarnya untuk tujuan awalnya adalah untuk jika barang itu berkurang, maka itu ada sebenarnya riwayat transaksi. Ya, mungkin ini masih butuh update dari tampilan. Dan sekian dari saya untuk demo produk kali ini.